Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku ada post ya di komunitas meminta sahabat-sahabat semuanya untuk komen video apa lagi yang bakalan Umi upload untuk konten berikutnya. Nah, beberapa orang ya dari teman-teman semuanya komen agar Umi share jadwal pemupukan dan perawatan aglonema di Secret Garden Umi. Nah, pada kesempatan kali ini udah aku tunaikan ya teman-teman. Silakan ditonton hingga selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tinggalkan komen yang positif. Terima kasih. Nah, teman-teman biasanya selalu lihat fokus ke yang indah-indah aja kan. Nah, padahal di Secret Garden Umi segala macam masalah yang saya temukan ya. Mulai dari kejadian yang sangat menyakitkan hingga mati aglonemanya ya teman-teman. Ini kesayangan saya, Esmeralda Golden ini ya. Dia memang terahnya golden banget. Sekarang lonyot seperti ini dan daun-daunnya bentuknya sudah nggak karuan. Ini karena kesalahan awal ya, penempatannya salah, daun-daunnya memudar hingga dia stres ya, padahal dia ada anakan loh tuh. Nah, sekarang kita coba gunting, tidak ada lagi cara lain ya selain menggunting bagian yang terkena bakteri. Sebelumnya aku semprot dengan hand sanitizer ya. Kita buang bagian yang terkena bakteri. Ya, jadinya gini deh tuh, sebelum dia menular ke yang lain. Selamat jalan daun-daun yang sudah lonyot. Bye bye. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal perawatan dan pemupukan aglonema di Secret Garden Umi. Yang pertama adalah misting ya teman-teman. Setiap pagi biasanya aku lakukan di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Misting ini benar-benar sesuatu yang mengasihkan karena aglonema setelah di misting seperti ini kelihatan seger banget ya. Bagusnya dilakukan waktu pagi ya, sebelum matahari terbit ya. Habis subuh itu paling bagus ya, cuma ya sebelum panas lah gitu maksimalnya. Nah, dengan misting-misting seperti ini daun-daun aglonema kelihatan seger ya, debu-debu juga hilang dari dedaunan ya teman-teman, kelihatan bersih daun-daunnya dan mereka juga kelihatan fresh ya teman-teman, dan tidak terjadi dehidrasi di daun-daunnya. Nah, dengan misting ini juga ya untuk yang binatang-binatang yang hinggap di daun-daun, hama-hama nakal juga bisa terusir seketika. Itu fungsi dari misting juga ya teman-teman. Di sini aku sangat menikmati ya suasana dan momen ketika misting daun-daunan ini kelihatan seger banget. Yang kedua adalah siram kucur. Siram kucur aku lakukan 2 kali seminggu pada hari Sabtu dan hari Rabu. Kalau ini opsional ya, waktunya mau pagi atau sore atau malam ya, tergantung karena saat siram kucur ini akan berhubungan dengan pemberian bakterisida, fungisida atau insektisida ataupun pemberian pupuk. Karena saat siram kucur inilah aku biasanya melakukan treatment pemupukan dan perawatan. Nah, dengan siram kucur seperti ini ya, kalau bisa itu pakai keran yang seperti shower itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Dan ini juga ya membuat media tercuci ya, tercuci bersih dari hama-hama, terusir, dan juga membuat pori-pori tanaman kita beraturan ya, tidak terlalu padat dan tidak terlalu gembur juga. Nah, yang berikutnya adalah perawatan dan pembasmian hama. Di sini aku menggunakan ada tren biopestisida ya. Ini khusus untuk musim hujan ya teman-teman. Kalau misalnya saat musim hujan pada hari Sabtu itu terjadi musim hujan atau saat hujan, aku beri pembasmian hamanya itu yaitu biopestisida ini. Nah, tapi jika misalnya dia panas, ya saya kasih yang bio XY by Fermetan ya teman-teman. Nah, tadi kenapa aku bilang
berbarengan dengan siram kucur. Kan aku tadi siram kucur Sabtu dan Rabu ya. Nah, pas Sabtu setelah siram kucur baru diberi obat-obatan pembasmi hama dan penyakit ini, teman-teman. Nah, jika misalnya tidak hujan ya, itu aku menggunakan Bio XY ini. Dan kalau saat hujan pakai biopestisida dari Tren tadi. Gunanya apa? Tentunya untuk membasmi hama-hama nakal ya, karena kita juga perlu perawatan itu. Karena apalagi ya di tempat saya ini cuma halaman rumah yang terbuka, di samping kiri kanannya semak belukar ya, penuh dengan hama-hama nakal yang bisa saja datang ke Secret Garden Umi. Nah, pencegahan ini perlu dilakukan supaya tanaman kita tetap sehat dan tidak diganggu oleh hama-hama tersebut ya, teman-teman ya. Apakah saya menggunakan anti Jerman yang kimia-kimia seperti itu? Tidak ya, teman-teman. Aku tidak menggunakan yang kimia-kimia untuk di Secret Garden Umi. Insya Allah aku akan support produk-produk organik untuk tanaman aglonema di Secret Garden Umi. Nah, selain itu kita juga saat hari Sabtu ini bisa melakukan perawatan terhadap aglonema kita ya, misalnya dengan ngelap daun-daunnya ya, apalagi pakai Bio XY ini support banget ya, mengkilapkan daun juga ya. Di samping dia pestisida dan insektisida, dia juga bisa untuk mengkilapkan daun. Dan yang paling penting dia ini organik ya, teman-teman. Jika daun-daun aglonema sudah terserang bakteri ataupun hama lainnya, aku menggunakan fungisida dan bakterisida by RJ37 ini ya, teman-teman. Ini tuh sangat ampuh banget untuk menyembuhkan yang misalnya udah terkena bakteri seperti Esmeralda tadi. Setelah digunting, disemprot sama fungisida dan bakterisida organik yang by RJ37 ini tuh mantap banget, dan dia tidak akan merembet ke daun-daun yang lain. Dan untuk pencegahan juga ini bagus banget. Ini aku lakukan jika daun-daun aglonema aku sudah mulai banyak atau ada beberapa yang lonyot ya, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Makanya teman-teman di sini masihkah menggunakan obat-obatan yang bau kimiawi yang gak sehat banget ya? Maaf ya teman-teman, kalau aku saranin cukuplah menggunakan yang seperti itu, karena di samping dia berbahaya juga buat kesehatan ya, baunya nggak enak banget, apalagi itu tuh bisa merusak lingkungan loh teman-teman. Dia bisa mempengaruhi lapisan ozon ya. Kalau misalnya kita di rumah aja dari skala kecil aja udah melakukan penggunaan obat-obat kimia yang merusak lingkungan dan alam, aduh gimana nantinya ke depannya. Berikutnya adalah pemupukan. Di sini aku menggunakan pupuk sintesis slow release. Ini MPK ya, sintesis ya. Ini aku gunakan sekali pakai saja saat repotting tanaman ya, teman-teman. Jadi aku nggak tambah-tambah lagi saat tanaman itu udah di dalam pot ya. Sekali saja saat repotting tanaman atau saat memulai menanam seperti ini. Dan untuk sekali seminggunya setiap hari Rabu aku menggunakan pupuk cair organik yang produknya itu Verliquid salah satunya ya. Dan ini aku lakukan ketika setelah kita siram kucur baru kita kasih pupuk cair organik. Yang kedua adalah pilihannya Tren Booster ini teman-teman ya, tapi jangan dua-duanya dipakai ya, salah satunya aja. Misalnya Verliquid habis, dilanjutkan dengan pakai Tren Booster ini. Khasiatnya sama-sama aja ya, cukup disiram ke tanaman pada hari Rabu setelah siram kucur ya, teman-teman. Nah, untuk produk-produk organik yang aku gunakan di Secret Garden Umi adalah ini dia tadi ya. Dan ini nggak harus semuanya, pilih salah satu option aja ya. Misalnya pupuk satu aja, pestisida satu aja, atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing di rumah dengan kondisi aglonemanya seperti apa ya, teman-teman. Di samping rutinitas yang terjadwal tersebut, sempatkan juga untuk ceki-ceki tanamannya ya, cek akar ya, dan untuk repotting tanaman yang mana yang perlu di repotting, dan untuk panen-panen anakan juga. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen untuk pertanyaan ataupun sarannya ya.
Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya channel ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan selalu melakukan giveaway buat teman-teman yang aktif di channel YouTube ini. Dan hadiahnya insya Allah menarik ya, yang merupakan aglonema tanian Umi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.